Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Semangat nggak belajar kimia hari ini? Semangat, Bu. Harus semangat. Semangat kali ya. Semangat kali ya? Ya, Bu. Udah sarapan? Udah. Harus sarapan. Biar apa kalau kita nggak semangat? Biar belajar itu? sehat. Ya, kalau nggak Bisa semangat itu? bekerja. Otak aja blank. Iya, betul. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Ada hari ini yang tidak datang ke sekolah? Ada, Bu. Siapa itu? Asmita sakit. Akta Dinuri Alfa. Revi Mariska sakit. Akta sakit. Terus siapa lagi? Akta Alfa ya? Akta Akta Alfa. Revi sakit. Asmita sakit, Bu. Asmita sakit. Revi sakit. Asmita Asia Sakit. sakit. Dahlia sakit. Dahlia sakit. Udah itu aja? Ya, Bu. Kenapa nih banyak hal yang sakit? Kemarin hadir kan? Si Dahlia kemarin hadir. Kemarin memang hadir, Bu. Hadir. Ini Revi, oh ya, Revi udah 2 hari sakit. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tumbukan. Ya, betul, tentang teori tumbukan. Nah, di sini ada nih bagaimana pengaruh konsentrasi yang tinggi terhadap tumbukan yang terjadi. Kemarin kita udah belajar teori tumbukan ada 3 tuh. Ada teori tumbukan konsentrasi, ada teori tumbukan apa lagi kemarin? Luas permukaan, ada lagi satu lagi yang suhu. Nah, yang Ibu tanyakan, bagaimana pengaruh jika konsentrasinya tinggi terhadap tumbukan yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kemarin kalau konsentrasinya tinggi? Apa yang terjadi dengan tumbukannya? Semakin Tunjuk tangan dulu. Yang tidak? dari, Bu. Ya, Nari, silakan. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, Ya. maka laju reaksi semakin cepat. Oke, betul ya. Ada lagi yang pengen menambahkan? Tidak. Ya, betul dibilang tadi kan kemarin udah Ibu jelasin. Kalau ada gula dimasukkan ke dalam gelas 1 sendok, ada yang 2 sendok kemarin kan? Yang 2 sendok ini lebih banyak nggak tumbukannya? Iya. Ya, kenapa kemarin? Ini lebih padat. Karena lebih banyak Tumbukan. partikel, sehingga tumbukannya banyak terjadi karena dia lebih banyak konsentrasinya, lebih tinggi konsentrasinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekarang ada 2 gambar nih. Di sini ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, gambar 1. Apa yang terlihat sama kamu di sini? Kembang api. Ya, anak-anak main kembang api. Gambar 1 lagi? Pagar. Pagarnya gimana? Besi. Pagar besi sudah dibakar. Kira-kira kalau kita bakar ini, kalian pernah main kembang api ini? Pernah. Kalau kita bakar cepat nggak dia bereaksi? Cepat. Kalau pagar besi ini cepat nggak dia mengalami pembakaratan? Ya. Nah, betul. Di sini ada yang bisa jawab kenapa ini cepat?
habis lagi kan, kembang api itu cepat dia habis. Ada yang tahu? Kenapa? Satu lagi kak kalau Pagar berkarat. Jawab, kenapa? Menurut kalian kenapa ada pagar berkarat? karena ada hujan. Karena terkena hujan. Ya, betul, karena ada hujan. Karena ada apa lagi? Terkena matahari. Matahari, ada apa lagi? Angin. Angin, oksigen ya. Nah, betul. Sehingga reaksinya lama. Kalau si kembang api ini pas kita bakar langsung nyala, langsung habis kan? Nah, ini di sini menyatakan di reaksi kimia itu ada dua. Ada reaksi cepat, ada reaksi lambat. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian apa nih yang akan kita pelajari? Konsentrasi dan luas permukaan. Tujuan pembelajarannya apa? Dengan diskusi kelompok nanti peserta didik dengan tanggung jawab dan bekerja sama dapat menganalisis faktor pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Nah, ada dua yang akan kita pelajari pada hari ini, konsentrasi dan luas permukaan. Oke. Nah, di sini setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan dulu mekanisme pembelajarannya. Ini sama juga dengan pembelajaran sebelumnya. Nanti Ibu akan bagikan namanya LKPD sama bahan ajar. Kemudian kalian harus mengerjakan LKPD-nya. Kemudian setelah Ibu berikan waktu mengerjakan LKPD, maka kalian harus mempresentasikan. Ya, masing-masing kelompok harus mempresentasikan LKPD-nya, tetapi orangnya Ibu acak. Yang udah pernah kena, nggak kena lagi hari ini. Ya, jadi siap-siap. Nah, kemudian di sini setelah mempresentasikan nanti kita akan melaksanakan kuis. Nah, kuisnya akan Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal mengerjakan di situ. Skornya sudah terlihat berapa betul, berapa salah, nanti sudah terlihat di situ. Jika kalian mengerjakannya, kemudian langsung masuk ke Ibu nilainya. Jadi nggak usah dikonten-konten lagi, memang udah ada. Nanti kalian tinggal melihat skor kalian dapat 100, 80 atau 60 nanti, gitu ya. Nah, aspek apa yang dinilai? Nah, di sini ada 3. Yang pertama aspek sikap. Aspek sikap ini dilihat dari kerja kelompok nanti. Kalian ada nggak bekerja sama di kelompoknya? Atau diam-diam aja kayak kemarin? Ini tinggal menerima aja ilahi dari Allah. Ya, tidak boleh. Harus ada kerjasama sama tanggung jawab. Bertanggung jawab nggak kamu mengerjakan LKPD tugasmu? Yang kedua, pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan ada 2, ada LKPD sama kuis nanti di akhir pembelajaran. Yang ketiga yaitu presentasi. Sama dengan yang kemarin, presentasi di sini Ibu akan melihat kemampuan dalam berbicara, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kemampuan dalam memberikan pendapat atau bertanya. Nah, nanti setelah akhir pembelajaran, Ibu akan menyampaikan penilaian per kelompoknya dan akan mendapatkan reward atau hadiah ya dari Ibu. Oke. Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya tetap yang kemarin aja, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk bergerak ke kelompoknya masing-masing. Nah, boleh disatukan mejanya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membentuk kelompoknya. Tapi di pos dulu ya. Di pos di jalan. Gimana, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD.
nanti bisa dikecil-kecilkan tulisannya. Selanjutnya kalian harus menuliskan kesimpulan. Kesimpulan itu lebih kurangnya kayak rangkuman. Nanti misalnya luas permukaan itu apa, konsentrasi itu apa, ditulis di kesimpulan. Oke, ada pertanyaan tentang pengisian LKPD? Tidak, Bu. Aman? Aman, Bu. Oke, sekarang kita melihat video. Videonya ini agak panjang, tapi berarti harus diperhatikan bagus karena susah untuk mengulang kedua kalinya nih. Oke, nantikan ya. Udah, kita mulai ya. Yang nyata terus. Suaranya keras. Ya, oke. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya kembang api yang dibakar. Ada juga yang berlangsung lambat, seperti proses perkaratan pada mesin. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung sangat cepat, atau sangat lambat? Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi atau molekul. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan di jalan yang sepi atau yang padat? Hal yang sama terjadi pula dalam lautan. Suatu lautan dengan molekul yang tinggi mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang molekululasnya rendah. Larutan dengan molekul tinggi merupakan larutan yang pekat, dan larutan dengan molekul yang rendah merupakan larutan yang lebih encer. Pada molekul pekat, letak molekulnya rapat sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Sebagai contoh, tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi? Manakah yang lebih cepat larut? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Serbuk memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kepingan. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Kepingan yang berbentuk balok memiliki luas permukaan tertentu. Dan ketika kepingan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atau menjadi serbuk, luas permukaannya tentu saja akan bertambah. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga akan semakin cepat terjadinya reaksi. Nah, sudah? Bagaimana? Sudah menemukan permasalahannya? Atau kita harus putar lagi? Gimana? Putar lagi? Lagi. Oke, sekali lagi ya. Ya. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya kembang api yang dibakar. Ada juga yang berlangsung lambat, seperti proses perkaratan pada mesin. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung sangat cepat, atau sangat lambat? Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi
mengambil laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi atau molekularis. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan? Di jalan yang sepi atau yang padat? Hal yang sama terjadi pula dalam larutan. Suatu larutan dengan molekularis yang tinggi mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang molekularisnya rendah. Larutan dengan molekularis tinggi merupakan larutan yang pekat, dan larutan dengan molekularis yang rendah merupakan larutan yang lebih encer. Pada molekul pekat, letak molekulnya rapat sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel reaksi, sehingga akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Sebagai contoh, tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi? Manakah yang lebih cepat larut? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Serbuk memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kepingan. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Kepingan yang berbentuk balok memiliki luas permukaan tertentu. Dan ketika kepingan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atau menjadi serbuk, luas permukaannya tentu saja akan bertambah. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga akan semakin cepat terjadinya reaksi. Oke, nah sudah nih kita memperhatikan video itu, berarti kalian harus mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi pada video itu. Maksudnya permasalahan yang dimaksud itu gini, apa yang kamu kurang paham berarti itu yang dituliskan di tabel identifikasi masalah itu. Nah, tadi sudah memperhatikan video? Sudah. Nah, tadi ada yang pertama konsentrasi, ada yang kedua apa namanya tadi? Luas permukaan. Konsentrasi tadi videonya itu kalau kamu memperhatikan ada satu mobil di jalanan, ada banyak mobil di jalanan, ya kan? Nah, dari kedua video ini, kira-kira yang mana yang paling banyak terjadinya tabrakan? Ya, berarti semakin padat, semakin banyak, berarti semakin mudah untuk bertumbuh. Berarti jika banyak tumbukan, maka laju reaksinya cepat. Oke, yang kedua tadi ada vitamin C. Vitamin C tahu kan teman-teman? Nah, vitamin C itu yang ada di iklan TV, kalau kita masukkan ke dalam air dalam bentuk padat dibandingkan dalam bentuk serbuk, kalau kita sama-sama masukkan ke dalam air, mana yang lebih cepat habis? Tentunya serbuk. Kenapa tadi? Banyak ini apa? Banyak ruang. Sisi yang bersentuhan. Ya, semakin kecil luas bentuknya ataupun serbuk dibandingkan dengan bulatan atau padatan, itu berarti yang serbuk itu lebih besar peluang untuk terjadinya tumbukan, sehingga kalau udah banyak tumbukan berarti laju reaksinya lebih cepat. Nah, itu merupakan hal yang harus kalian perhatikan. Nah, itu bisa dijadikan permasalahan juga di LKPD kalian. Nah, sekarang Ibu kasih waktu, kira-kira itu sudah kalian lihat LKPD-nya? Sudah. Nggak banyak kali ya pertanyaannya? Banyak nggak? Nggak banyak. Kalian bisa pakai buku paket untuk mengerjakannya, bisa dengan bahan ajar yang udah Ibu kasih. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kita mengerjakan
aja. Ya, Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap regulasi? Belum lagi sekarang nanti waktu kuis ini untuk apa sekarang? Ini aplikasi bosan? Ya berarti perempuan itu lah. Ibu pikir sampai si bosan itu agak ini ya. Ibu ya. Memang kayaknya kan kita harus sedikit anggota kelompok ya. Ini kan sedikit jadi sering turun tangan ya. Ini banyak nih jadi sekalian lihat aja. Ibu ambil nilai ya. Kemarin si Afta di kelompok ini yang pantesan kalian kekurangannya. Betul lah, ingat saja ada tadi. Nah, cari jawaban yang belakang. Boleh, pokoknya dia ibu lihat memberikan nilai itu kalau satu yang sebelumnya gimana? Tiga tergantung hasil modal bagus mungkin itu nggak bisa full. Apa itu? Ini video tadi ada. Tapi dari buku potong-potong, dari buku ini sebut sari sebut aja pakai sari. Ada sebut sari yang ada di tanaman. Itu lihat biologi. Ya sebut aja pakai sari. Kalau sebut sari ada di bunga kan? Dan ini ada di bunga. Terus ini taruh aja di belakang permukaan ini. Di tengah-tengah kemarin. Nampak semua.
Gimana? Waktunya 5 menit lagi bisa? Bisa? Sebenarnya 5 menit lagi. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan tentang pertanyaannya mungkin ya, Tekan? Kan tadi ada mobil-mobil lagi. Nah, ada satu mobil, ada banyak mobil. Yang paling cepat dan durasinya siapa? Yang mana? Yang banyak mobil. Semakin banyak mobil, maka semakin banyak tumbukan. Semakin banyak partikel berarti semakin banyak tumbukan. Kalau udah banyak tumbukan, maka akan terjadi tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu tabrak kental. Nah, berarti ini gimana nih? Apakah pengaruh tumbukan yang efektif antar partikel dan percepatan durasi? Dapat. Kenapa? Dapat. Nah, pakai kata-kata sendiri terus. Dapat berarti jawabannya. Gimana? Ada pertanyaan yang nggak bisa dianalisis? Masih dituliskan di tulisan kita, biar ada kerjaan di lupa. Coba sih Fauzan yang boleh. Ya, dulu orang ini. Sudah. Mana? Coba lihat. Coba lihat. Kita hubungan itu. Mana? Udah tunggu. Enggak ada keluar. Ya. Mana tuh? Nah, gimana tuh semakin luas permukaannya maka ada reaksinya. Ya, di sini coba lihat ada nggak kayak gitu jawabnya? Ada, baca aja. Ketiga yang mana? Yang mana itu? Yang banyak. Nah, kayak gini latihannya. Tadi kan ada mobil satu jalan, ada mobil. Kalau yang percepatan durasi yang mana? Yang banyak, dia terjadi tumpukannya itu banyak. Semakin banyak partikel maka tumpukan terjadi akan semakin tinggi. Nah, kalau udah tinggi tumpukan maka akan terjadi tumpukan efektif. Nah, jika banyak tumpukan maka terjadi tumpukan efektif. Apakah lanjut lihat tumpukan? Jadi kayak gini, apakah pengaruh tumbukan yang efektif akan partikel dapat mempercepat durasi? Berarti jawabannya dapat. Apakah pengaruh tumbukan yang efektif? Apakah pengaruh tumbukan itu dapat mempercepat durasi? Nah, dapat. Berarti kenapa? Mana ada detik? Mana ada detik? Ibu tengok dia buka yang lain. Jadi buku lain. Nanti Semakin besar lagi semakin besar apa? Dapat karena apa awalnya terus apa? Kan itu dari kamu yang satu ini dari, orang ini dari. Dari kafe aja. Ya, tulis
Si konsen nanya sama dari paspor ibu apa paspornya. Nanya sama ibu dulu. Kan belum lagi Fauzan. Sabar Fauzan. Yang belum masuk ke grup, masuk dulu. Masukkan admin. Ada Kalau nggak masuk berarti kirim ke dia linknya. Gimana? Masih banyak Saimat? Lagi Bu. kesimpulannya Bu. Kesimpulannya boleh nyusul-nyusul aja. Sekarang yang untuk itu udah kesimpulan. Yang ini buat kesimpulannya kalau nggak nyata.
Ibu tunggu 4 menit lagi. 4 menit lagi. Udah, oke. Kelompok kalian aja pertama ya. Karena kalian udah semua. Nah, ini nanti ini form untuk penilaian presentasi, berarti diharapkan ada yang bertanya. Ya, Bu. Ya, ada yang bertanya. Bagaimana? Sudah? Boleh di skip dulu kesimpulannya. Yang penting isinya KPD-nya udah selesai. Sudah? Kelompok kalian gimana? Oke. Kelompok 1 yang isiannya udah semua isiannya? Oke. Kelompok 2 apa itu belum? Nah, sudah sekarang
didahulukan. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Elvida, Zulfa, dan Fauzan Muhammad. Ya, sekarang kalian mempresentasikan bagian pertama. Nah, sekarang coba perhatikan. Kelompok 3 mempresentasikan bagian konsentrasi. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi? Jawabannya, semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin banyak partikelnya. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksi. Dan yang kedua, mengapa pengaruh konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan laju reaksi semakin cepat? Jawabannya, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel dalam setiap satuan volume ruangan. Dan demikian, tumbukan antar partikel semakin sering terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Dan soal yang terakhir, apakah pengaruh tumbukan yang efektif antar partikel dapat mempercepat laju reaksi? Jawabannya, ya, karena semakin banyak tumbukan yang terjadi antara partikel dapat mempercepat laju reaksi. Oke. Ini kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Ada? Tidak ada? Apa? Ya, tanyakan aja. Apa yang agak berbeda dari kelompok 3? Mungkin jawaban kamu berbeda, tidak seperti itu. Boleh ditanyakan, kenapa bisa kelompok 3 menjawab yang seperti presentasi Riyandi ini? Nah, kenapa? Ada? Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas semua yang dipresentasikan? Oke. Kepada kelompok 4 ya. Kelompok 4, Zahri Maini. ya, Zahri Maini dipersilakan. Mengapa semakin tinggi reaksinya dan semakin cepat laju reaksinya tersebut dan besar peluang terjadi tumbukan yang efektif? Gini ya Zahri. Kenapa? Apa tadi? Semakin tinggi konsentrasi. Kenapa semakin tinggi konsentrasi tumbukannya itu semakin banyak? Kenapa? Ada yang gimana nih? Kelompok 3? Mengapa semakin tinggi konsentrasi semakin banyak tumbukan yang terjadi? Mengapa? Karena adanya partikel tadi bukan? Ada kan ke dia? Karena adanya partikel-partikel zat padat kan dia ada sisi-sisinya itu kan sudah diperkecil lagi. Makanya dia menjadi lebih cepat bereaksinya, Bu, karena udah diperkecil lagi. Oke, udah. Gimana Zahri? Bisa terima Zahri? Bisa. Oke, ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ya. Ya. Misalnya, Mau bertanya atau menambahkan? bertanya. Bertanya. Oh, tunggu. Tadi kelompok 4 ya? Ya, Oke, sekarang kelompok 2. Oke, tidak. Misalnya, misalnya. Kenapa
besar, kelompoknya sedikit. Yang mana lebih larut? Cepat larut. Yang kecil. Berarti ini pertanyaan kita, misalnya gula dimasukkan ke dalam gelas kecil 2 sendok ya, Rida. Kemudian dimasukkan gula 1 sendok ke dalam gelas yang besar. Ya, berarti volumenya beda ya. Volume airnya beda. Pertanyaan kamu apa? Yang mana lebih cepat larut? Yang mana lebih cepat larut? Jelaskan sedikit. Karena Volume tempatnya ada sudah besar dan Tentu airnya banyak. tentu airnya banyak dan partikelnya tadi kan sedikit, maka semakin cepat dia bereaksi. tapi Semakin cepat larut. semakin banyak tumbukan, semakin banyak ada reaksi dan Pertanyaan kamu kan semakin yang mana yang cepat larut? Kan Reaksinya. Iya. Larutan Banyak kali udah. semakin besar volumenya, semakin cepat dia berlarut. Ya, betul. Betul nih Yanti. Tepuk tangan nih Yanti. Ya, si Yanti menjawab sesuai pertanyaan. Pertanyaannya larut tadi kan? Ya, betul. Satunya sedikit larutnya. Betul. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Ada? Enggak ada? Oke, sekarang tutup aja Yanti. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4 yang akan presentasi Auralia Nursafa. Nah, bagian kedua yaitu tentang luas permukaan. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auralia Nursafa. Kelompok 4. Kenalkan dulu lah anggota kelompoknya. Siapa-siapa aja anggota kelompoknya? Kelompok kami terdiri dari Zahini, Galinafal Sumiarto, dan Senisa. Mantap. Nah, presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baca. Iya. Satu, pengaruh luas permukaan. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap kecepatan laju reaksi? Luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Bila kedua reaksi memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi. Dua, bagaimanakah kaitan antara ukuran zat padat dan luas permukaan? Semakin kecil partikel zat padat, maka total luas permukaannya akan semakin besar. Tiga, jelaskan alasan untuk masing-masing hal tersebut. Satu, mengapa obat mak dianjurkan supaya dikunyah terlebih dahulu? Karena lebih aman untuk mengontrol keasaman di kerongkongan dibandingkan menelan tablet obat mak. Yang B, mengapa timbunan kertas terbakar lebih lambat daripada potongan-potongan kertas? Karena timbunan kertas memiliki massa yang lebih berat dibandingkan potongan-potongan kertas. Sudah? Nah, kelompok 4 sudah mempresentasikan bagian tentang luas permukaan. Nah, adakah yang ingin menanyakan tentang luas permukaan kepada kelompok 4? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok
mengunyah. Tidak mengunyah obat mak. Obatnya dalam bentuk apa nih? Tablet atau serbuk? Tablet. Tidak mengunyah berarti menelan, ya. Menelan obat secara langsung. Apa yang terjadi? Nah, untuk kelompok 4, gimana Aurelia? Menurut kamu, kenapa? Menurut kelompok 4, kenapa ada ini aja nih? Kenapa kelompok 4? Tentu jawab dulu kawan-kawannya nih. Nah, aku jawab ini. Ya, oke. Pertanyaannya kan, jika kita tidak mengunyah obat penyakit mah, apa yang terjadi pada kita? Jika tidak dikunyah, tidak masalah. Tetapi cara kerja untuk menangani gangguan kesehatan lambung semakin lama atau tidak cepat. Oke. Nah, gimana Andini? Sudah puas jawabannya? Oke, bagus ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada? Tidak ada. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagus ya. Tutup dulu orangnya, jangan pergi-pergi aja. Tutup dulu. Terima kasih apa? Cepat Aurelia. Besok-besok gantian berani. Dan selanjutnya kelompok 2 dulu. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan bagian konsentrasi. Nah, oke, bagian konsentrasi. Oh ya, Angelina. Kepada Angelina dipersilakan. Akan kena karena kita kan ini 5 kali ya, akan kena nanti. Sudah, cepat Angelina. Bagian konsentrasi. Baca Bibi. Nah, makanya nih, tak biasa nih. Dan cepat Angelina. Enggak boleh Angelina, cepat Angelina biar bisa dia ngomong. Biar bisa public speaking. Iya, betul. Besok kamu kuliah, nggak bisa public speaking. Betul, betul. Malu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalin dulu kelompoknya siapa-siapa. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Rida Kamalunin, Rafida, Andriadi, Syahyadi. 1. Pengaruh konsentrasi. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi? Konsentrasi juga mengaruh laju reaksi dalam bentuk tingkat reaksi. Semakin tinggi order reaksi, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Jika order reaksi 0, berarti konsentrasi tidak mengaruhi laju reaksi. 2. Mengapa pengaruh konsentrasi yang tinggi dapat menentukan laju reaksi semakin cepat? Jika konsentrasinya bereaksi diperbesar, maka laju reaksinya juga akan menjadi semakin cepat. Hal ini terjadi sebab zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat, sehingga partikel satu dengan lainnya akan sering mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. 3. Mengapa pengaruh tumbukan yang efektif antar partikel dapat mempercepat laju reaksi? Ya, semakin besar konsentrasi bereaksi, semakin banyak jumlah partikel sehingga semakin besar terjadinya tumbukan efektif. Oke. Nah, sudah nih presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 apa? Konsentrasi. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 atau menanggapi? Mungkin salah nih pendapat kelompok
yang ingin membenarkan? Ada? Atau sudah sepemikiran? Atau sudah sepemahaman? Oke, dari kelompok 4 dipersilahkan kelompok 4. Semakin banyak jumlah partikel sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang efektif. Pertanyaan saya, banyak jumlah partikel, mengapa bisa besar peluang terjadinya tumbukan? Pertanyaannya gini, kalau Zahri kan bahasanya belibet-belibet ya. Ini ibu kasih penerangan. Pertanyaan Zahri tadi, kenapa pada konsentrasi itu semakin banyak konsentrasi semakin banyak, misalnya gini, semakin banyak kita masukkan gula, tumbukan efektifnya itu tentu semakin besar. Pertanyaannya tadi, Kenapa bisa semakin besar? kenapa semakin besar? Peluang terjadinya tumbukannya itu kenapa semakin besar jika konsentrasinya tinggi? Nah, untuk kelompok 2, kenapa? Mudah itu. Kenapa? Kenapa semakin besar konsentrasi semakin banyak nih tumbukannya? Ini hampir sama nih pertanyaan untuk kelompok 3 tadi. Kenapa semakin besar? Kenapa semakin besar konsentrasinya semakin banyak tumbukan yang terjadi? Semakin banyak tumbukan yang terjadi. Kenapa? Kenapa kelompok 2? Gimana Angelina bisa? Ada? Semakin banyak, kenapa? Semakin tinggi konsentrasinya, tumbukan efektifnya semakin banyak. Kenapa? Kenapa terjadi tumbukan semakin banyak? Logika pun bisa itu. Coba. Jangan kayak gitu, tidak, saya akan menjawab yang inilah. Atau ada yang ingin menambahkan, Zahri? Zahri, siapa Yanti ingin membantu kelompok 2? Membantu kami memberi pertanyaan. Oh ya. Tapi apa tadi yang ditanyakan kelompok 4? Kenapa konsentrasinya tinggi, tumbukannya juga semakin banyak? Karena semakin banyak. Ya jawablah, jangan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Karena semakin cepat laju reaksi. Gimana tuh? Pertanyaannya Ada yang ingin menambahkan? Semakin banyak jumlah partikel peluang. Pertanyaannya, kenapa bisa semakin banyak peluang? Besar peluang Mengapa semakin tinggi konsentrasinya, tumbukan juga semakin banyak? Tadi kan teorinya gimana? Teorinya kan semakin tinggi konsentrasi maka akan terjadi tumbukan semakin banyak, tumbukan efektifnya. Nah, sekarang pertanyaan dari itu kenapa? Kenapa bisa terjadi tumbukannya banyak? Nah, gitu. sebab makin jawab. Makin tinggi konsentrasi, makin besar kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil. Di Google tapi. Udah, itu aja. Oke, gimana kelompok lain? Apa ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2? Mungkin kelompok 4 gimana? Sudah puas jawabannya? Sudah puaskah dengan jawaban kelompok 2? Sudah? Sudah puas. Nah, ya, kepada ini apa nih menanggapi pertanyaan? ingin menanyakan. Oh ya, kepada kelompok 3. Memberi pertanyaan, coba berikan kepada kami satu contoh dari konsentrasi tersebut. Kalau bisa dijelaskan. Apa? Contoh dari konsentrasi. Oh, Misalnya apa contohnya? Ini, jelaskan. ya.
Oke, ya boleh terserah Kak Yuni. Gimana dia? Ya, apa sebenarnya dia gitu ya? Gimana dia kayak gitu? Gimana? Caranya nih? Plastik termosetting yang berdarah berkelit. Kamu pindah dulu. Ini tiba-tiba ada ngomong tanya jawab sama canda apa? Saya menjawab pertanyaan yang ditulis. Bagaimana kelompok tiga? Yang kamu maksudkan tadi Ya, apa itu konsentrasi? kertas dia konsentrasinya gimana? Dia dibenting gini terus dia rancangkan gini. Dari kertas ke karat. Contoh konsentrasi. Contoh. Kertas. Jika kertas menjadi penting dibandingkan dengan kertas yang bergumpal, maka konsentrasi kertas yang berputih lebih tinggi daripada kertas yang bergumpal. Ya, bagaimana kelompok tiga? Itu baru tiru. Oh ya, sudah. Itu yang satu macam aja. Oke. Nggak ada karatnya. Ya. Ya tadi dia nggak ngerti dari kertas kok tiba-tiba berkarat gitu ya. Setuju. Oke. Nah, gimana? Sudah. Belum, Bu. Iya. Kelompok satu ya. Cukup selesai dengan Ya, untuk kelompok satu dipersilakan. Saya dari kelompok satu ini bertanya ke kelompok dua. Jika konsentrasi bereaksi diperkecil, maka bagaimanakah laju bereaksinya? Jika konsentrasi bereaksi diperkecil, maka bagaimanakah laju bereaksinya? Laju reaksinya semakin lambat. Karena semakin banyak laju reaksi, maka sejauh lebih lambat. Bu, sang-sang tadi. Saya akan Saya menjawab. Ya, ulang-ulang Mbak. Jika konsentrasi bereaksi diperkecil, maka bagaimanakah laju bereaksinya? Saya akan menjawab. Laju reaksinya semakin lambat. Karena semakin banyak konsentrasi, semakin cepat laju reaksinya. Oke, sudah ya. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Ini kelompok dua nih banyak serangan ya. Oke, sekarang tutup dulu Angelina. Dari hasil kelompok kami, yang jadi Assalamualaikum. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok satu yang mempresentasikan adalah Asyahimat. Nah, sekarang bagian luas permukaan. Oke, Syahimat, kepada Syahimat dari kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Andini Amelia Reza, Najwa Vega, Aini Makmirah, dan saya sendiri. Jawab terus. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap kecepatan laju reaksi? Semakin luas permukaan zat bereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Ya, lanjut. Bagaimanakah kaitan antara ukuran zat padat dengan luas permukaan? Jawabannya, semakin kecil partikel zat padat, maka total luas permukaannya akan lebih besar. Oke. 3. Jelaskan alasan untuk masing-masing hal berikut. Mengapa obat lemah dianjurkan supaya digunakan terlebih dahulu?
yang bersifat basa dapat lebih mudah menetralkan asam lambung yang berlebih. Mengapa timbunan kertas terbakar lebih lambat daripada potongan-potongan kertas? Hemat turunin lagi kertasnya, nggak nampak orang kamu. Jawaban. Karena timbunan kertas memiliki massa yang lebih berat dibanding potongan-potongan kertas. Oke, sudah Hemat. Nah, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 1, ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Kalau semakin besar zat padatnya, apa yang akan terjadi? Kayak mana tuh maksudnya? Semakin besar zat padatnya gimana? Zat padat apa ya? Zat padat yang nomor. Yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Coba. Apa soalnya, Teman? Apa soalnya? Manakah kaitan antara ukuran zat padat dengan luas permukaan? Ini jawabannya. Jawabannya semakin kecil zat padat, maka luas permukaannya akan lebih besar. Nah, Kalau semakin besar zat padatnya, maka apa yang terjadi? Nah, jika perbandingannya gini, tadi kan kalau semakin kecil luas permukaan maka laju reaksi semakin cepat. Ini pertanyaan Rida, jika luas permukaan zat padat itu diperbesar, apa yang terjadi pada reaksi? Tak usah tengok itu, logika aja, kebalikan dari itu. Apa kebalikan dari jawaban kamu apa? Jawaban apa kebalikannya? Jawaban Nodi, coba baca kok. Semakin kecil partikel zat padat, maka total luas permukaannya akan lebih besar. Berarti Bu, saya akan menjawab. Semakin kecil. Saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2. Dari kelompok 2, jika semakin besar zat padatnya, maka akan semakin kecil luas permukaannya. Tuh, semakin kecil luas permukaannya, laju reaksinya gimana? Maka semakin lambat. Nah, coba bilang semakin lambat. Bagaimana kelompok 2 sudah terima? Pernyataan. Jawaban dari kelompok 1 Sudah. ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, menanggapi? Ada? Hermida ada? Tanya, Bu. Ya, kepada Hermida dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa misalnya kita merebus, kenapa kalau kita merebus daging sapi dengan memasukkan sendok itu lebih cepat empuk dibanding kalau kita merebus dagingnya itu enggak dimasukkan sendok? Di luar negeri dong? Iya. Kan itu sudah masuk ke katalis ya. Boleh juga misalnya ada yang punya ilmu lebih, ini bisa menjawab ini. Ada? Pertanyaannya gini, kenapa kan kalau mama-mama kita di rumah itu kalau masak daging biar empuk masukkan sendok. Nah, apa? Iya ya Hermida ya? Ya, Bu. Nah, pertanyaannya apa tadi? Kenapa yang daging yang direbus dengan memasukkan sendok itu lebih cepat empuk Ya, dibanding kenapa lebih cepat empuk? Apa fungsi daripada sendok? Pengaruh dari luar. Saya dari kelompok 1 menjawab, saya dari kelompok 3. Karena dengan memasukkan sendok ke dalam daging yang sedang direbus bisa mempercepat laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Oke, gimana kelompok 3? Ya, Bu. Oke, nah tutup saya mari dulu. Oh iya, satu lagi Zahri, kepada Zahri kelompok 4. Saya bertanya, mengapa luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat memengaruhi kecepatan reaksi? Hah? Ibu nggak dengar apa? Mengapa luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat memengaruhi kecepatan reaksi? Kenapa luas permukaan? Intinya gini, bereaksi itu kan sebelum bereaksi. Kenapa luas permukaan gula sebelum dilarutkan ke dalam air itu lebih cepat? Sangat memengaruhi reaksinya. Sangat mempengaruhi Kecepatan reaksi. ya gini. Kenapa partikel gula itu kan kecil, bisa mempengaruhi laju reaksi. Semakin apa dia?
Gimana laju reaksi itu cepat atau lambat? Gimana luas permukaannya? Luas permukaan itu ada yang padat, ada yang batangan, ada yang serbu. Nah, pertanyaannya kenapa luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi? Kalau batangan gimana laju reaksinya? Kalau serbu gimana laju reaksinya? Kan gitu. Kalau batangan lambat, kalau serbu cepat. Jadi pertanyaannya, Iya itu. Mengapa? Apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi luas permukaan? Gimana Zari? Pertanyaannya Iya, pertanyaannya gimana? mengapa luas permukaan partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi? Kenapa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, jika semakin kecil permukaannya, maka semakin lambat laju reaksi. Ya, oke. Bisa terima kelompok 4? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 1. Yang itu saya ingat. Baiklah, saya akhiri. Kalau ada kata-kata saya agak salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, berhubung kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kita masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan dulu. Oh, sebelum Ibu berikan penguatan tentang materi, kalian bisa mengumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai semua kan? Sudah. Oke, sekarang masing-masing kelompok kasih kumpul dulu LKPD-nya. Kalian diambil aja, Fauzan. Ini aja yang dikumpul. Oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, 2, kasih kumpul dulu. Oke, nah ini selagi kita menunggu kawan, ini gua akan menjelaskan dulu ada 4 faktor laju reaksi. Kemarin Ibu sudah membahas beberapa tentang laju reaksi, faktor laju reaksi. Nah, coba lihat di sini. Yang pertama kita tadi membahas konsentrasi. Yang kedua kita membahas tentang luas permukaan. Oke. Nah, sekarang di sini kalian bisa melihat ini tadi ada yang bertanya apa itu konsentrasi. Konsentrasi itu kepekatan. Apa itu kepekatan? Misalnya kayak kemarin Ibu jelaskan, saya memasukkan 1 sendok gula ke dalam gelas. Dengan saya memasukkan 2 sendok gula ke dalam gelas, mana yang lebih pekat? 2 sendok lebih pekat kan? Lebih kental yang mana? 2 sendok itulah yang dimaksud sebagai konsentrasi. Konsentrasi itu kepekatan daripada 2 larutan. Nah, ini HCl 1M. Kemarin kita udah belajar tentang untuk konsentrasi kan, perhitungan satuannya M kan? Ya. Sekarang 1M dengan 2M mana yang lebih tinggi konsentrasinya? 2M. Ini lebih pekat, ini lebih kental berarti larutannya. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka partikel yang ada di dalam gelas, ini yang 1M, ini yang 2M. Nah, berarti ini nih partikelnya. Kalau partikelnya banyak seperti ini, otomatis bertumbukannya itu sering. Ya kan? Tumbukannya lebih sering daripada ini ya kan? Nah, makanya semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena tumbukan antar partikel yang ada di dalam gelas itu adalah tumbukan efektif. Banyak hasil tumbukannya, makanya cepat laju reaksinya. Mengerti? Oke, yang kedua. Yang kedua tentang luas permukaan. Nah, luas permukaan itu, ini coba lihat. Konsentrasinya sama-sama 1 sendok nih. Sama-sama 1 sendok. Ini aja. Ini dimasukkan dalam bentuk butiran serbuk. Ini dimasukkan
dalam bentuk batangan, pita batangan. Nah, gambar 1 dengan gambar 2. Kalau kamu sudah belajar tentang luas permukaan, mana yang lebih cepat laju reaksinya? Gambar 1. Yang 1, Bu. Gambar 1 butiran? Ya, Bu. Ya. Betul, karena butiran itu lebih cepat larut dia dibandingkan kita masukkan yang bentuk batangan kepingan. Betul. Kenapa? Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi berlangsung, dan sebaliknya semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksinya. Betul kayak dibilang sama si Andini tadi. Nah, ini kalau kepingan ini kita masukkan ke sini lama nih larutnya dibandingkan kita masukkan butiran. Nah, luas permukaan itu bukan luas daripada si bahannya itu, bukan, bidang sentuhnya itu luas. Kalau kecil-kecil itu kan bersentuhannya semakin banyak ya dibandingkan yang bentuk batangan. Oke. Sekarang gimana? Sudah mengerti tentang konsentrasi dan luas permukaan? Sudah. Sekarang kita melanjutkan dengan refleksi pembelajaran. Menurut kalian, kalau kita belajarnya berdiskusi seperti ini, nyari jawaban sendiri, temukan jawab permasalahan sendiri, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Lebih menyenangkan yang belajar seperti ini daripada kita belajar metode ceramah kan? Ya. Oke. Gimana dengan media yang ibu gunakan? Suka dengan belajar pakai PPT? Suka tidak? Oke. Nah, selanjutnya kita mengerjakan kuis. Buka HP masing-masing. Buka HP masing-masing. Yang tidak ada jaringan bisa pakai iPhone. Hotspot iPhone. Sandinya layar hitam. Sandinya layar hitam. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan kuis selama 5 menit. Apa? Nggak usah, langsung jawab aja yang mana jawaban yang benar. Di situ klik-klik aja. Nggak usah tulis pakai buku lagi. Nama bikinlah. Gimana pula tulisan ada nama? Nama tulis nama kamu. Ketik. Nggak usah. Ketik terus nama, ketik. Nama kamu ketik. Kemudian kelasnya ketik. Tinggal pilih jawabannya pada opsi jawaban yang benar itu. Oke, aku kasih waktu 5 menit. Yang pakai hotspot ibu, pakai aja passwordnya layar hitam. Sudah tulis nama? Nah, kalau misal jawaban ini benar, klik itu. Oke, jawaban yang kamu anggap benar. Kalau larutannya pekat bisa mempengaruhi laju reaksi. Berarti lebih cepat. Ya. Coba lihat, coba perhatikan soalnya gambarnya itu di zoom aja kalau agak kecil. Ini materinya tentang konsentrasi sama luas Ya, permukaan aja. dua ya. Materinya tentang konsentrasi sama luas permukaan aja. Oh, si Fauzan Murtada nggak usah jalan-jalan kerjanya. Rida, itu aja Rida. Nggak boleh nyontek. Biar ini pakai HP tidak boleh nyontek. Zulfa, tidak boleh nyontek. Kerjakan masing-masing itu mudah loh soalnya. Ini kayaknya semakin banyak yang pakai hotspot lelet ya. Ini berapa ini?
Kenapa? Udah ketekan kirim. Ya, Bu. Dua salah. Bagi yang udah langsung kirim ya jawabannya. Kalau udah kirim, mana, Bu? Langsung masuk ke Ibu. Ini, Bu. Ya, kirim. Di bawah ada nanti kirim. Ibu langsung bisa melihat skor kalian. Itu pwede ka ba? Kasi ba? Ting. May ini mo. Ini. Kenapa ini nggak bisa kerjakan? Ya nggak ada suruh. Iya, dari tadi Ibu suruh masukkan dia ke grup ataupun kirim linknya. Saiman kirim linknya ke Yang mana ping? Tiga hati. Minggu enggak? Dua, tiga. Apa yang Kaya tuh kayak gitu ya. Beri nomor. yang pasal 853 kan? 385. Tunggu sana. Mau mirip. Ya pakai bang. Sudah? Mas pada. Sudah ya? Banyak yang udah? Vega udah? Udah kirim? Ya, salah. Ya, 60 berarti. Ya. Woi, aku sih masalah, woi. Aku bigo ya. Enggak. Terakhir cari satu. Terakhir mana tuh? Ibu salah. Nah, sudah. Iya. Satu salah. Aku satu yang bisa do. Aku yang nomor satu. Awas aku. Apa kan? Yang sebuah salah. Pakai APK ya. Ini memang.
pilih. Enggak, pelan. Enggak jas. Ini sudah nanti yang udah kerjain nanti kan paspor ibu ya. Ini udah nggak masuk lagi nih paspornya. Aduh, ini cepat-cepat yang dipakai paspor ibu. Ini nggak ada lagi. Nggak terhubung lagi, dosennya udah bilangin. Ini mati kok. Kira. Mereka beban kan. Paspor. Bisa bandit Ya udah, matikan ya paspornya. apanya? Yang rasul sok ibu kan. Oi, mati kan aku dibahas ya. Mati kan? Ayo. Udah tutup. Iya, jadi itu. Ayo itu angin. Nggak bisa pilihan. Ya, ayo. Yo. Dan. Nah, aspal. Terus penonton dulu kan. Ini Oh, bukan tidur. Oh, tidur. Itu gua salah. suara gue kayak enggak ya? Nyala apa enggak tahu. Wah, ya. Kadang nanti ya besar lah. Betul sih ya, nomor itu. Oke, sudah mengerjakan semua kuisnya. Oke, sekarang karena kita sudah mengerjakan kuis, maka selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju yang kedua. Yang keduanya, yang pertama tadi kan konsentrasi, yang keduanya itu tentang ruang pengumpahan, yang ketiga besok tentang suhu, dan yang keempat itu tentang katalis. Nah, ya, berhubung kan kalian ini tidak ada mencatat di buku, maka rangkum aja pembelajaran kita hari ini. Tugasnya merangkum, nanti akan Ibu parak siapa yang sudah merangkum pembelajaran hari ini di buku catatan masing-masing. Ya, bisa ya, nanti dirangkum aja pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini di buku catatan masing-masing. Baik. Di sini Ibu akan mengumumkan dulu presentasi terbaik. Ya, presentasi terbaik. Terbaik.
reward itu ya. Oke, nah Bagilah sebelum dulu. akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada yang bertanya. Gimana hasil kuisnya? Sangat tidak memuas. Ada yang dapat 100? Ada. Ya. Ada. Siapa yang dapat 100? Saya. Aini. Ya, dapat 100? Ya. Ya. Oh, alhamdulillah. 80 perak. Oke. Mantap. Nanti yang nggak dapat 100 berarti pertemuan selanjutnya dibuat seperti ini lagi harus dapat 100 ya. Oke. Nah, baik. Ibu akhiri pembelajaran